Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Kita bersyukur untuk hari baru, kekuatan baru, nafas hidup yang Tuhan berikan. Pagi ini kita akan merenungkan sebuah ayat yang begitu dalam, sebuah janji pengharapan bagi setiap orang yang sedang berjuang. Mari kita membaca bersama-sama dari Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Sahabat terkasih, ayat ini seperti pelukan hangat dari Tuhan, terutama bagi kita yang pernah meneteskan air mata karena tekanan hidup, pergumulan keluarga, keuangan, pekerjaan, atau bahkan proses pemulihan diri. Sahabat terkasih, Mazmur 126 adalah nyanyian ziarah, ditulis ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan. Mereka pernah kehilangan segalanya, tanah, rumah, masa depan. Namun Tuhan memulihkan keadaan mereka. Ada dua hal besar di ayat ini. Yang pertama, ada musim menabur dengan air mata. Tuhan tidak menutup kenyataan bahwa hidup kadang membuat kita menangis. Menabur selalu bicara tentang usaha yang tidak selalu langsung terlihat hasilnya. Yang kedua, tapi ada janji, menuai dengan sorak-sorai. Air mata bukan akhir, proses bukan hukuman. Kesulitan adalah ladang tempat Tuhan sedang bekerja. Ini bukan ayat puisi biasa. Ini janji Tuhan tentang pemulihan. Sahabat terkasih, ada seorang petani tua di sebuah desa kecil. Musim itu adalah musim paling berat dalam hidupnya. Tahun sebelumnya ia gagal panen karena hama. Tabungannya habis. Istrinya sakit, anaknya harus berhenti sekolah untuk membantu di sawah. Musim tanam tiba, tapi benih yang ia punya hanya sedikit. Saat ia berjalan ke ladang, tangannya gemetar. Ia tahu, jika benih ini gagal lagi, ia benar-benar tidak punya apa-apa. Di tengah ladang, ia membuka karung kecil berisi benih sisa terakhir. Dan saat menabur, air matanya jatuh ke tanah. Bukan karena debu, bukan karena matahari, tapi karena benih itu seharusnya cukup untuk makan 1 bulan. Namun hari itu ia memilih menaburnya. Sambil menangis ia berkata, "Ini semua yang aku punya Tuhan, tapi aku percaya Engkau tidak akan membiarkan air mata ini sia-sia." Musim demi musim lewat, hujan turun tepat waktu. Tanah yang tadinya kering mulai memberi tanda kehidupan. Tiba saat panen, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menuai panen terbesar. Bahkan hasilnya bisa ia beri untuk orang lain. Saat ia menatap ladangnya, ia menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena Tuhan mengubah air mata menjadi sukacita. Dan ia berkata, ternyata Tuhan benar, air mata untuk menabur tidak pernah sia-sia. Sahabat terkasih, Mazmur 126 ayat 5 berbicara tentang hidup kita hari ini. Ada banyak bentuk menabur sambil menangis. Yang pertama, ketika kita berdoa dan belum ada jawaban. Doa-doa yang terasa tidak didengar, padahal Tuhan sedang bekerja dalam diam. Yang kedua, ketika kita mengampuni, padahal hati sedang terluka. Itu juga menabur sambil menangis. Yang ketiga, ketika kita bekerja keras tanpa terlihat hasil. Tuhan melihat setiap proses, bukan hanya hasil. Yang keempat, ketika kita taat walau tidak nyaman. Ada benih yang sedang ditanam. Yang kelima, ketika kita tetap percaya walau keadaan tidak berubah. Iman itu benih yang pasti berbuah. Sahabat terkasih, apa air mata kita hari ini? Pagi ini coba kita renungkan. Apa air mata yang kita bawa? Apa perjuangan yang sedang kita jalani? Apa doa yang terus kita serahkan? Apa bidang hidup yang ingin Tuhan pulihkan? Tuhan tidak membiarkan satupun air mata kita jatuh tanpa tujuan. Dalam kerajaan Allah,
Air mata adalah benih, dan setiap benih pasti dituai. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Engkau melihat setiap air mata, setiap pergumulan, setiap proses yang sedang kami jalani. Kami serahkan segala yang kami tabur hari ini ke dalam tangan-Mu. Pulihkanlah hidup kami, kuatkan tangan kami, bangkitkan iman kami, dan pada waktunya, jadikan kami orang yang menuai dengan sorak-sorai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi ini. Jika firman ini menguatkan hatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.